Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahman dan rahimnya kita masih diberi keimanan, diberi keislaman sampai detik ini. Mudah-mudahan iman ini terpatri dalam hati kita hingga akhir hayat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita pada jalan yang benar, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat yang yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan fenomena radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang seakan-akan hal ini dialamatkan kepada umat Islam, sehingga munculnya Islamfobia yang mana Islam ditakuti, Islam dihindari, dijauhi, dibenci, bahkan dimusuhi. Sebagai seorang muslim, ya, kiranya kita tidak rela kalau Islam dicap seperti ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Islam adalah agama moderat, jauh dari ekstrim maupun radikal. Di dalam bahasa Arab, istilah moderat dikenal dengan wasatiyah, dari kata wasat yang berarti tengah, pertengahan, atau seimbang antara dua kutub. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasaton yang menjadi saksi atas manusia dan menjadikan rasul sebagai saksi atas kalian. Nah, dari ayat ini ya jelas kita sebagai umat Islam Allah jadikan sebagai ummatan wasaton. Apa itu ummatan wasaton? Ummatan wasaton adalah umat yang berpikiran, berperilaku, bersikap yang moderat, pertengahan, adil, proporsional, baik dalam material maupun spiritual, dalam hal dunia ukhrawi, ya, dalam hal individu maupun kelompok, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita untuk bersikap wasatiyah ini, seperti perintah dalam membelanjakan harta. Kita tidak boleh boros, tapi juga tidak boleh pelit atau kikir, yakni tengah-tengah di antara keduanya. Begitu pula di dalam hal antara hubungan dengan Tuhan dan manusia, maka Islam mengajak kita untuk seimbang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bil fadli minallah wa qabali minan nas. Al-ayat. Senantiasa mereka ditimpa kepada kehinaan kecuali mereka memegang tali Allah dan tali manusia. Begitu pula dalam urusan dunia akhirat juga kita tidak boleh berat sebelah, ya. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Dan carilah dunia, dan carilah bagian akhiratmu, ya, dari apa yang aku berikan kepada kalian, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, begitu pula di dalam hal kita melaksanakan ajaran agama.
kita pun tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh ekstrim. Nah, sebagaimana ketika itu Nabi berhadapan dengan ahli kitab, Allah berfirman, kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairil haq. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam agama dengan cara yang tidak benar. Nah, tentunya ini berlaku pada kita sebagai umat beliau. Dan masih banyak lagi ayat yang lain ya. Yang jelas Islam adalah agama yang moderat, dan moderasi seperti ini telah diamalkan, telah diterapkan oleh Rasulullah ketika beliau di Madinah, yang mana beliau mengayomi seluruh masyarakat yang ada, baik berbeda agama maupun berbeda suku-suku. Bahkan beliau menambahkan dua suku yang berseteru, ya, berkonflik, sehingga mereka akhirnya menjadi damai dan hidup secara harmonis. Nah, sebagai umatnya, tentunya kita umat Islam ya harus meneladani bagaimana beliau mengimplementasikan sikap wasatiyah ini. Ya. Oleh karena itu ada 3 prinsip yang kita pegang. Ya. Yang pertama, prinsip keadilan, artinya kita harus berbuat adil, objektif, ya, fair, dan melihat sesuatu tanpa pandang bulu. Yang kedua, jadi sikap keseimbangan. Tentunya keseimbangan dalam segala hal, ya, baik dunia akhirat dan dunia antara kepentingan pribadi dan golongan, antara dan kewajiban dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip toleransi. Ya. Ini harus kita pegang, ya, toleransi harus kita maknai secara tepat, ya. Karena toleransi yang diamalkan dengan secara ngawur itu bisa merusak esensi agama itu sendiri. Ya. Toleransi itu adalah sikap menghargai, ya. Sikap menghargai, membolehkan, ya, membiarkan, ya, pandangan atau pendirian lain yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dan toleransi itu bukan membenarkan dan juga bukan mengikuti. Nah, ini yang perlu kita berbahaya, ya. Sehingga beribadah bersama itu tidak dalam ranah toleransi, itu tidak bisa kita laksanakan karena itu akan merusak daripada esensi agama masing-masing. Dan hal ini pernah digagas pada masa jahiliyah, tapi oleh Quran langsung ditolak dengan turunnya surat Al-Kafirun. Oleh karena itu, mari kita laksanakan, kita implementasikan sikap Islam wasatiyah ini kepada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling menghargai satu dengan yang lain, ya, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun tanpa ada saling mengganggu. Ya. Demikian diantara nilai-nilai wasatiyah yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.